وأصحابه وبارك وسلم وبعد. وقال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون المؤمنون. Yang kami muliakan, yang sangat mencintai kita semua, ayah rohani kita, mursyid kita semua, al-muhaqqiq billah, al-arif billah, al-alim ilam, al-bahrul faham, al-syekh al-hajj Muhammad Abuya Syekh Haji Amran Wali al-Khalidi Ibni Muhammad Wali al-Khalidi wa alihi wa quru'ihi, juga yang kami sangat cintai, orang yang dicintai oleh beliau, disayangi, yang sangat dekat dengan beliau, yaitu Wali Nangro Jakarta, yang senantiasa bersama dengan kita, memberikan petunjuk, nasihat-nasihat tentang ilmu hikmah, sehingga kita semua tidak terjebak dalam kesyirikan, baik itu syirik jali ataupun syirik khafi yang selama ini bersarang di dalam dada kita, bersarang di dalam hati kita, membuat kita semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuat kita semakin hina dan dina, yang tidak bisa mengenal Allah, sekalipun kita sebagai orang yang banyak tahu tentang Al-Quran, sekalipun kita sebagai hamba Allah yang banyak tahu tentang hadis dan semuanya, tapi kalau seandainya ilmu hikmah ini ataupun ilmu ketasawufan dan kesucian ini tidak dapat kita miliki dan tidak dapat kita gapai, siapapun dia, maka dalam pandangan orang-orang arif billah, dia adalah orang yang celaka, karena dia jauh daripada Allah. Dia dapat mengenal Allah dengan akalnya saja, tetapi batinnya rapuh, batinnya hancur, batinnya penuh dengan segala macam yang dapat membawa dia ke dalam jurang sesat, karena dia tidak mau berpegang dengan Allah, karena dia tidak butuh kepada Allah dalam seluruh urusannya. Yang dia butuh adalah pekerjaannya, yang dia butuh adalah anak dan istrinya, yang dia butuh adalah pangkat dan jabatannya, yang dia butuh adalah ilmu dan amal, bukan Allah. Untuk dapat mengenal ini tidak ada jalan lain melainkan dengan jalan tauhid tasawuf ataupun tauhid irfan. Maka kita sangat bersyukur atas segala petunjuk bimbingan daripada ayah rohani kami semua, dan melalui dikasih beliau, hati beliau, dan kita tahu bersama perjuangan beliau begitu gigih, sehingga hari ini saya pribadi bisa juga sampai di tempat ini atas segala nasihat dan tarikan himma beliau yang sangat kuat, yang sebenarnya malam ini saya sudah berada di
Kota Manado. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah bisa bersama-sama bersilaturahmi dengan para guru-guru kami yang mulia di tempat yang sangat indah mulia ini. Juga yang kami hormati, kami banggakan guru dan sahabat saya, itu Kiai Haji Taufik, yang mana saya berjumpa dengan beliau pada saat kami bersama-sama melakukan ibadah suluk dengan ayah rohani kita Abuya. Beliau adalah orang yang alim, beliau adalah orang yang tawadu, tetapi beliau masih mencari sosok seorang mursyid untuk bisa supaya batinnya ini bisa berjalan dan bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang kami hormati, kami banggakan para Dewan Guru Tengku Irfan Kajis, kemudian Wali Nanggro Bogor, dan para kiai-kiai, guru-guru kami yang mulia yang sudah dapat bersama-sama datang ke tempat ini, yang sudah dapat berkawan, yang dapat membantu kami di sini untuk bisa bersama-sama. Dengan kebersamaan ini insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melimpahkan, sekalipun kami menyadari bahwasanya kekurangan kami, kehinaan kami, kekotoran kami, najis yang berada di dalam tubuh dan batin kami terlalu banyak. Tapi insya Allah dengan kebersamaan kita, maka najis-najis ini akan menjadi air yang tahir, mutahhir. Kita harus meyakini dan selari kita orang yang kotor, air mutan najis, air yang sangat kotor yang tidak mungkin akan dapat membersihkan jasad ini, sebagaimana ajaran di dalam kitab taharah ataupun pasal bab tentang taharah. Dia harus air yang suci, dia harus air yang mutlak, tahir, mutahhir, suci, lagi dapat mensucikan. Tahirun bin nafsi wa mutahhir ghairi, dia suci pada dirinya dan juga dia dapat mensucikan orang-orang. Untuk mencari ini, kalau membersihkan najis yang zahir mungkin agak mudah sedikit. Dengan kita belajar pada para orang-orang yang alim, yang tahu, maka dia memberitahukan ini kadar-kadar air. Tetapi untuk membersihkan rohani, membersihkan batin yang sudah lama tidak mengenal Allah, yang sudah lama jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan apa kita bersih? Batin ini hal yang abstrak, yang tidak terlihat, dan tidak ada seorang pun yang dapat melihat kekotoran batin kita di antara kita. Kemudian bagaimana cara kita membersihkan batin yang kotor ini? Maka sebagaimana dikatakan oleh guru kami Kiai Haji Taufik tadi, jalan untuk dapat membersihkan ini harus bersama-sama dengan orang yang telah bersih, harus bersama-sama orang yang telah dapat ia akan Allah, harus bersama-sama orang yang telah wusul, orang yang telah sampai, orang yang telah berada pada makam ahad jama', hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak yang lain. Orang yang senantiasa melihat akan cahaya asma dan sifat itu senantiasa berada pada batinnya, tidak yang lain, sehingga dia fana pada perbuatan dan pada sifat, pada sifat. Inilah orang yang khusus pada Allah, inilah orang yang sampai kepada Allah. Inilah dikatakan al-ulama warasatul anbiya. Ulama ini warisna, dia mewarisi akan ilmunya, dia mewarisi akan amal dan halnya, dan juga dia mewarisi akan syuhud,
dan ma'rifat. Dialah orang yang dapat membimbing, memberikan ilmu sebagai taklim. Dialah orang yang dapat membina kita, tarbiyah, mentarbiyah kita, bahkan mentazkiyah kita. Dan dialah orang yang dapat mentasbihkan kita, dan juga dia orang yang dapat mentakmilkan sehingga kesempurnaan agama itu ada pada kita. Udkhulu bismi kafah. Masuklah kamu di dalam agama Islam ini secara keseluruhan, tidak sepotong-sepotong. Malam ini sebenarnya saya juga malu. Tempat ini banyak para kiai, guru-guru kita, juga Ustaz Taufik yang saya tahu kadar beliau sungguh alim. Apalagi di Bogor ini terkenal dengan orang-orang yang alim besar saya. Saya dari Manado, orang bilang Manado itu serambi Eropa, jauh dari agama. Kalau seandainya mau dibandingkan di sini sangat jauh, kita jauh dari agama. Kita bercampur dengan orang-orang yang tidak tahu agama. Kita bercampur dengan orang-orang yang zahirnya disentuh oleh najis yang sangat berat dan batinnya memang najis. Zahirnya disentuh oleh najis, zahirnya tidak bernajis karena insan itu manusia tidak najis dia. Tetapi zahirnya disentuh oleh najis, bukan najis yang ringan, tetapi najis yang sangat berat. Batinnya apalagi? Batinnya apalagi? Karena tidak mengenal Allah, tidak tahu tentang Allah. Bagaimana keberadaannya? Maka dengan kesadaran ini, Bapak sekalian, para jamaah sekalian, para kiai yang kami sangat muliakan, maka apalah arti sebuah ilmu pengetahuan kalau tidak ada buah? Apalah arti amal kalau amal itu terwujud, terhijab dengan sesuatu? Karena amal itu adalah bentuk, amal itu adalah berwujud, maka wujud itu adalah hijab. Maka ilmu dan amal itu menurut orang sufi, orang tasawuf, merupakan hijab kita untuk kita sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu kami baca-baca itu, tapi tidak paham, tidak apa-apa, tidak paham apa maksudnya Allah. Dulu kami setelah kami pulang dari pesantren, saya mondok sedikit di Aceh. Saya tidur kurang lebih ya 16 tahun saya tidur di pesantren. Ya namanya 16 tahun di pesantren, walaupun tidur sedikit tahu, walaupun cuma tahir mutahir. Saya di Aceh kurang lebih 12 tahun saya tidur di sana, saya istirahat. Di pondok namanya Rasul Musa kurang lebih 6 tahun saya belajar. Tetapi setelah saya pulang terjadi kegundahan, galau, kacau. Kenapa kacau balau? Karena setelah saya diundang untuk ceramah, saya mengatakan kepada jamaah sekalian, apalagi menghadapi bulan Ramadan, perbaiki hati. Bulan Ramadan ini bulan yang sangat mulia, kesempatan bagi umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak yang lain. Maka kita harus memperbaiki hati. Jangan iri, jangan dengki, jangan takabur, jangan sombong, jangan memfitnah, jangan adu domba dan semuanya. Ini sering diungkapkan oleh kita sebagai orang yang lahir dari besar, termasuk saya sendiri. Tapi setelah saya pulang ke rumah, apa yang saya sampaikan itu tidak menjadi kenyataan. Terasa sekali bahwasanya saya ini orang yang iri. Terasa saya ini orang yang dengki. Terasa. Karena dalam satu kelompok masyarakat seperti ini ada orang yang senang dan ada orang yang tidak senang kita. Itu jelas di mana-mana.
Walaupun kita sebagai ulama yang besar, walaupun kita sebagai tokoh yang ditokohkan, tetapi di antara kita ada yang benci dan juga ada yang tidak benci. Disitulah kesempatan kita berdusta di dalam berceramah, di dalam berceramah. Ini saya, pengalaman saya banyak berdusta di dalam berceramah. Ada orang yang benci, kenapa saya benci? Kenapa dia benci dan saya juga benci? Karena dia melorong akan ajaran ini, dia melorong untuk supaya kita menghambat akan ajaran agama. Itu sebelum bertasawuf. Maka ada perasaan benci dan dia juga benci dengan kita. Jadi pada saat kita mulai awal dengan kata-kata yang terhormat, yang mulia, juga saya muliakan dia. Yang mulia, Bapak sekolah yang telah bersama-sama. Padahal saya benci. Saya iri kepadanya. Tetapi ini diungkapkan mulia, yang mulia. Dusta di antara kita ada dusta. Tidak bersungguh-sungguh dan tidak ikhlas untuk mengatakan yang terhormat kepada orang yang kita benci, orang yang kita benci. Maka oleh karena itu para jamaah sekalian, bahwasanya ini pengalaman yang sangat baik. Seandainya kalau bukan dengan ajaran kesufian ini, kalau bukan dengan ajaran tauhid tasawuf, maka semua kami tidak akan dengan Allah selama-lamanya. Kalau seandainya bukan dengan seorang guru mursyid yang kamil, yang sempurna, maka kami tidak akan pernah mengenal Allah yang sebenarnya. Di dalam ajaran tasawuf inilah, tauhid tasawuf ataupun tauhid irfanillah, kita diajarkan bagaimana syariat yang baik, bagaimana kita bertarikat yang baik untuk mendapatkan hakikat dan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu bahwasanya rukun agama itu ada 3, iman, Islam, dan ihsan. Orang pesantren tahu itu. Setelah dia mempelajari, dia membuka kitab tasawuf, ada dijelaskan di situ. Di dalam kitab-kitab yang kecil, ma huwal Islam, ma huwal din, ad-din wal Islam. Ma huwal din, ad-din wal iman. Ma huwa ad-din, ad-din huwa tauhid atau ihsan. Ma huwa ad-din, ad-din huwa ma'rifat. Ini kita tahu. Tetapi bagaimana kita menjalani ini? Kita bisa membahas dengan kekuatan ilmu yang ada pada kita, dengan kekuatan ilmu nahwu, sharaf, mantik, balaghah, dan lain-lain kita bisa bahas. Tetapi untuk mendapatkan ini bagaimana para jamaah sekalian? Kita tidak sanggup untuk mendapatkan itu. Kita tidak sanggup untuk mendapatkan ihsan karena baju kita kotor. Kita tidak sanggup untuk mendapatkan Allah yang sebenarnya karena kita jauh daripada Allah. Banyak keuntungan nafsu, keuntungan diri kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakin Allah sebagai Tuhan kita. Kita percaya Allah segala-galanya, la tataharraku illa biiznillah. Kita tahu bahwasanya tidak ada daya dan tidak ada kekuatan bagi diri kita. Tetapi keyakinan yang kita bangun selama ini pada kepala kita tidak menjadi kenyataan dalam keseharian. Apakah ini dikatakan orang yang beriman kepada Allah? Apakah ini dikatakan orang yang mencintai Allah? Apakah ini orang yang sudah sampai kepada Allah? Apakah ini orang yang telah bertauhid kepada Allah? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kala kita memberikan nasihat kepada orang dengan kekuatan ilmu kita. Kadang-kala kita memberikan petunjuk kepada orang dengan kekuatan ego kita, dengan kekuatan kealiman kita, dengan kekuatan kepintaran kita. Ingatlah, wahai diri saya sendiri dan kepada kita semua,
nasihat-nasihat yang kita berikan, yang nasihat itu sedikit tidak tersangkut dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka segala sesuatu yang kita berikan itu adalah apa yang sudah kita katakan itu lebih jelek daripada berbuat maksiat kepada Allah. Begitulah ajaran kita tasawuf. Tapi sekali lagi bagaimana kita mendapatkan itu? Kita jauh, hati kita kotor. Kalau bukan kita bersama dengan orang-orang yang telah bersama dengan Allah. Wa kunu ma'as-shadiqin. Bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar ilmunya. Wa kunu ma'as-shadiqin. Bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar halnya. Wa kunu ma'as-shadiqin. Bersamalah kamu dengan orang yang benar syuhud dan benar ma'rifatnya. Tapi kalau seandainya benar setengah, benar ilmunya, halnya tidak benar, berarti sifat Rasulullah as-siddiq itu belum dapat kita miliki, ataupun belum dapat dia peroleh. As-siddiq benar perkataannya, benar perbuatannya, dan benar hatinya, benar halnya. Hal inilah lingkup daripada tariqat. Apa tariqat? Kemauan hati kita, kesungguhan hati kita, berjalan hati kita untuk mendekati apa yang kita yakini selama ini Allah sebagai Tuhan kita di dalam tauhid akidah, di dalam tauhid mutakalim, wujud kita, baka mukhalafah, qiyamul nafsi wahdaniyah dan seterusnya. Kita yakin Allah itu qudrat, Allah itu iradah, Allah itu ilmu dan semuanya, tetapi pada kenyataannya coba kita periksa diri kita masing-masing. Dengan siapa kita berpegang? Dengan Allah atau dengan pangkat dan jabatan kita? Dengan siapa kita berpegang? Dengan Allah ataukah dengan ilmu dan kekuatan daripada amal kita? Ternyata selama ini kita yakin Allah sebagai Tuhan kita, tetapi kita sangat berpegang dengan Allah karena kita tidak butuh kepada Allah. Kita butuh dalam pekerjaan dan kita butuh dalam pangkat dan jabatan kita. Kita butuh dunia, bukan Allah. Kalau sudah begini, apakah kita akan berpulang ke rahmatullah, meninggalkan dunia ini dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Milik Allah. Berarti kalau kita ini milik Allah, mata kita milik Allah, tangan kita milik Allah, pikiran kita milik Allah, kemauan kita milik Allah, irada kita milik Allah, amal kita milik Allah, ilmu kita ilmu Allah. Kenapa kita harus bangga dengan itu kalau itu milik Allah? Kapan kita akan kembali kepada Allah? Kapan kita akan raji'un? Tidak akan mungkin. Kita cuma mendapatkan lafaz wujud, kita cuma mendapatkan lafaz qidam, kita cuma mendapatkan lafaz qudrat, irada, ilmu, haya sama Allah. Tidak pernah kita dapatkan karena hati ini keruh, karena hati timbanya banyak sangkutan dalam terlalu kuat pada kita. Pada saat kita ceramah seperti ini, pas kasihan saya pengalaman kurang lebih 20 tahun saya ceramah dan ngadu sana kemari, pulang ke rumah, asik ceramah diberikan amplop ke saya, diberikan sedekah, wajar kita diperintahkan untuk bersedekah sama kita. Bukan itu masalahnya. Pengalaman pahit. Sampai di rumah pulang jam 12, jam 1, jam 3 malam. Kita dicinta, kita dimuliakan. Kemudian sampai ke rumah kita ditenang oleh istri. Ini saya. Begitu banyak ilmu yang saya pelajari di pesantren. Begitu banyak nasihat yang saya berikan kepada orang-orang supaya mereka sadar. Mereka mau untuk bisa beribadah dengan baik. Tapi setelah saya sampai ke rumah, saya ditendang oleh istri saya sendiri. Apakah itu dikatakan dengan agama yang baik?
Mana buah? Mana buah dari agama yang kamu miliki selama ini? Buah daripada agama yang kamu memberikan ceramah kepada orang lain, memberikan nasihat kepada orang lain. Sedangkan kamu difitnah, hina, dicaci oleh istri kamu sendiri. Apakah itu dikatakan ulama? Apakah itu dikatakan pewaris Nabi? Sadarlah. Kami tidak punya apa-apa, sehingga kami merangkak dari air yang najis, yang air yang kotor, yang jauh di sana. Merangkak kami untuk mencari tahir mutahhir. Merangkak kami untuk mencari air yang suci yang dapat mensucikan. Dia adalah sebagai orang yang dapat mensucikan orang lain. Tahirun bin nafsi. Pewaris Nabi itu orang yang asing. Pewaris Nabi itu orang yang dianggap orang yang tidak ada apa-apa pada zaman ini. Orang yang sangat asing. Tetapi ketahuilah, mereka itu Allah tahirun bin nafsi wa mutahhir, suci pada dirinya dan dapat mensucikan orang-orang. Maka kami merangkak, saya pribadi merangkak dari Manado, pesawat 7 jam, merangkak untuk mencari supaya batin ini bersih. Seandainya kita semua para saudara-saudara, kawan-kawan kami, rekan-rekan kami, para kiai yang ada di sini belum mendapatkan itu, carilah sosok ulama pewaris Nabi. Selama kita belum mendapatkan, maka kita gersar. Seandainya kita telah mendapatkan di tempat ini, ada orang seperti itu, berpeganglah kamu dengan sekuat-kuatnya. Dan jangan lepas. Berpeganglah dengan sekuat-kuatnya kepada mursyid yang jamil yang telah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami, saya pribadi meyakini Abu Yasyab Marwadi adalah orang yang kamil bagi saya pribadi. Mungkin di tempat ini bisa mendapatkan yang lain, yang kamil, yang sempurna, yang dapat mensucikan orang lain. Kalau didapatkan, peganglah baik-baik dan bersumpahlah dengannya, patuh dengannya, kutua dengannya, bersahabatlah kamu dengannya, berkhidmatlah kamu dengannya, dan mengikuti langkah-langkahnya. Insyaallah dengan suhbah ini, dengan kepatuhan kita, dengan kudwah kita mengikuti dari belakang, bagaimana tata caranya, bagaimana tawadhunya, bagaimana pemurahnya, bagaimana ibadahnya, bagaimana amalnya dan semuanya. Ya, insyaallah dengan 3 syarat ini maka mudah bagi kita untuk mendapatkan ilmu hakikat itu. Karena ini adalah ilmu buyut ibaham. Bukan kita dapatkan dengan kepintaran kita membaca kitab, bukan kita dapatkan dengan amal kita, karena amal itu adalah wujud, dan wujud itu adalah hijab, tidak pernah akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beramal karena ada sesuatu, keuntungan sesuatu. Kita tahajud malam supaya kita diberikan kekayaan oleh Allah. Kita tahajud malam supaya kita diberikan kekuatan oleh Allah, sehingga kita ini orang yang kuat, orang yang sehat. Tapi tujuan kita bangun malam bukan untuk Allah, tetapi untuk kepentingan nafsu. Kita beribadah pada bulan Ramadan supaya kita terhindar daripada azab api neraka, kita ingin mendapatkan surga. Itu pun makhluk. Takut daripada makhluk, daripada neraka adalah makhluk. Kemudian kita menghendaki adalah surga, juga makhluk. Di mana Allah? Yang selama ini kita yakini Allah sebagai Tuhan kita. Kenapa keasatan tujuan kita bukan kepada Allah dalam menjalani hidup ini? Kenapa kita yakini Allah sebagai Tuhan kita? Allah sebagai Tuhan kita, Allah iradah, Allah qudrat. Kenapa kita bergantung dengan yang lain? Kenapa kita berpegang dengan yang lain? Sadarilah kita semua dan diri saya sendiri, kita sangat jauh dengan Allah. Kemunafikan, ketidaktulusan,
tidak ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ihsan, anta abudallah ka'annaka tarah wa illam takun tarah fa innallaha yaraka. Ihsan suhudi dan ihsan muraqabah belum ada di dalam batin ini. Kapan kita akan jumpa dengan Allah? Kapan ibadah ini akan ikhlas? Seandainya ihsan ini belum kita dapatkan. Untuk mendapatkan ihsan ini harus dengan orang yang sudah ihsan, dengan orang yang sudah menjalani ini, bukan dengan orang yang cuma mengetahui ihsan saja pada kepalanya, tetapi alur ini dia telah lewati dan dia telah dapatkan. Inilah ulama tuwarisna. Maka ajaran dari tasawuf dan tauhid irfan mengajarkan kepada kita bersyariat dengan baik. Ajaran tasawuf dan tauhid irfan mengajarkan kepada kita bertarikat dengan baik untuk mendapatkan hakikat Allah, hanya Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan hakikat hanya Allah, sehingga kita bisa bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang kami sangat muliakan dan kami sangat banggakan. Oleh karena itu, pada kesempatan yang sangat mulia ini, mudah-mudahan kebersamaan kita akan senantiasa dilihat oleh Allah, dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmah. Apabila Allah telah memandang kita dengan pandangan kasih sayang, dengan kecintaan kita kepada guru-guru yang mulia, kepada mursyid-mursyid yang mulia, maka insya Allah dengan pandangan rahmah ini, sejak kita berada di sini sampai seterusnya, maka kita tidak pernah akan sesat dengan pandangan rahmah Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga apa yang telah dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, mohon maaf seandainya ada kekurangan dan dapat menyinggung perasaan daripada hati batin para kawan-kawan kami semuanya, Bapak sekalian, para kiai. Sekali lagi kami di sini bukan memberikan ilmu pengetahuan, tapi kami cuma bagi rasa selama ini kami terjebak dengan ilmu kami terjebak dengan amal kami munafik dengan diri kami, telah banyak membodohi umat. Banyak sekali orang yang kami sesatkan ya Allah dengan ungkapan kami, dengan perkataan kami, dengan hadis dan firman kami. Kami tidak sanggup untuk membawa mereka kepada Allah. Kami hanya sanggup membawa mereka kepada diri kami selama ini. Kalau tanpa mursyid yang kami, apabila kami pulang rahmatullah meninggalkan dunia yang fana ini, apakah kami akan rajiun kepadamu ya Allah? Tidak mungkin, tidak mungkin. Tidak mungkin ya Allah. Sekali lagi para kawan-kawan kami, para kiai dan semua, kami bukan memberikan ilmu, cuma membagi rasa selama kami terhijab dengan alam ini. Hajud Senin Kamis kami lakukan, tahajud malam kami lakukan, puasa 40 hari 40 malam kami lakukan, semuanya kami lakukan. Tapi kebesaran diri kami yang ada. Kami melihat orang yang mabuk, orang yang kotor. Kami melihat orang berzina adalah orang yang kotor. Kami menilai mereka orang yang jauh daripada Allah. Kami merasa kami orang yang benar. Siapa yang bisa bertanggung jawab kepada mereka? Siapa yang akan bisa memberikan kesadaran kepada orang-orang yang mabuk, penzina, pencuri dan semuanya? Kalau semuanya pandangan batin seorang ulama memandang mereka orang yang jauh dari Allah. Kedengkian yang ada pada kita kepada orang-orang yang lemah, kesombongan yang ada pada kita kepada orang-orang yang pemabuk, pencuri. Siapa yang akan bisa menarik mereka untuk sampai kepada Allah kalau seandainya ulama sudah seperti itu? Mana bertanggung jawab kita orang yang alim, orang yang banyak ilmu pengetahuan,
Kenapa kebencian ini senantiasa kepada orang-orang seperti ini? Kenapa kita menanamkan kebencian kepada mereka? Mereka adalah makhluk Allah. Mereka ingin selamat juga seperti kita. Tapi mereka tidak punya jalan. Yang mereka tahu cuma mabuk. Yang mereka tahu cuma mencuri, menzina. Untuk dapat menenangkan hati mereka. Tapi kalau kita sudah memaki mereka, misalnya kita sudah menghina mereka, orang mabuk, orang yang tidak selamat, orang judi, orang yang tidak selamat, dengan kata-kata kita yang kotor, maka mereka tidak akan dekat dengan kita, tidak akan dekat dengan Allah, bahkan lari mereka daripada Allah karena kehinaan daripada menurut seorang ulama yang tidak mau bertanggung jawab. Sadarilah kita semua, wahai kawan-kawan, kita sangat jauh dengan Allah, sangat jauh dengan Allah. Untuk itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melihat kita semua pada malam yang sangat berbahagia. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan rahmat dan kasih sayang. Mudah-mudahan dengan kasih sayang Allah, rahmat Allah melimpah kepada kita, maka akan terbuka hati kita untuk mendapatkan seorang mursyid yang kamil, yang bisa membimbing kita zahir dan batin, yang bisa mendidik kita, yang bisa mentarbiah kita, yang bisa mentaslikkan kita, bahkan bisa mentakmilkan kita sehingga kita bersama dengannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah, la mawjud illallah, tidak ada yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan, terutama kepada Wali Nangguru Jakarta yang semakin membimbing kami. Mohon maaf seandainya ada kata-kata yang kurang, kata-kata yang salah, maka tolong diperbaiki, karena ya, kami ini adalah orang yang sangat hina, yang tidak ada apa-apanya di hadapan murabi, belum di hadapan Allah, di hadapan murabi kami orang yang kotor, kami orang yang masih berpura-pura. Mudah-mudahan kepura-puraan ini akan bisa diluruskan, akan bisa dapat diperbaiki, sehingga ketersangkutan dengan alam ini sedikit demi sedikit akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah, wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah pada malam yang berbahagia ini, semoga Allah bukakan hati-hati kita semua